Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya ingin berbagi tips mengenai bagaimana agar produksi ASI lancar. Simak terus pemirsa. Nah pemirsa, tidak menutup kemungkinan untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan itu butuh usaha banget ya agar ASInya supaya lancar begitu. Jadi kalau menurut berdasarkan pengalaman saya yang pertama kali saya lakukan yaitu saya mengkonsumsi jus pare. Jadi kita jadikan pare ini sebagai minuman ya, di jus seperti itu pemirsa. Caranya cukup mudah. Kita cuci bersih, kita potong kecil-kecil begitu ya, kita masukkan ke blender, kasih air. Kemudian ketika pemirsa tidak suka begitu pahit ya, tidak suka pahit, tidak doyan pahit, bisa diberi gula pasir ya, gula pasir atau madu begitu. Nah kemudian kita saring dan kita minum. Nah kita lakukan 2 hari sekali ya pemirsa ya, sampai produksi ASI kita lancar. Nah tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi jus pare karena efeknya akan pusing dan sakit kepala begitu. Jadi tidak boleh terlalu banyak, secukupnya saja pemirsa, 1 gelas, kemudian 2 hari sekali. Nah yang kedua yaitu saya biasanya mengkonsumsi, nah ini apa pemirsa, yaitu temulawak. Ini adalah irisan temulawak yang sudah dikeringkan. Nah pemirsa bisa beli di di pasar ya pemirsa ya, di pasar, di toko, di kios empon-empon begitu ya yang jual ripang. Nah di sini bentuknya seperti ini. Nah ini udah kering dan awet, bisa sampai bertahun-tahun. Pemirsa cukup cuci bersih temulawak seperti ini, ambil sekitar 7 buah atau 9 buah. Nah seperti ini pemirsa. Nah kemudian kita cuci bersih dan kita beri air dan kita rebus hingga airnya menyusut, lalu kita minum. Ya, kalau pemirsa tidak suka pahit, ini agak pahit ya, agak getir sedikit. Nah pemirsa bisa tambahkan gula Jawa begitu ya, atau madu. Dan pemirsa konsumsi ini sehari sekali. Nah ini sampai sekarang saya menyusui anak pertama hingga anak keempat saya, temulawak ini selalu setia menemani saya. Dan itu memang benar-benar efektif pemirsa. Jadi jangan sampai kita keliru pengertian bahwa temulawak itu hanya untuk penambah nafsu makan, bukan, tetapi untuk ASI booster juga sangat baik begitu. Nah kemudian yang ketiga adalah kita rutin minum air hangat begitu ya. Ya setiap 1 jam sekali kita rutin minum air hangat. Yang tidak terbiasa minum air putih ya, sedikit-sedikit dulu tidak apa-apa, tetapi lebih bagus ya ketika itu airnya air hangat. Nah kemudian yang keempat ya, konsumsi sayur yang berkuah ya. Sayur yang berkuah itu sangat efektif, terutama sayur yang bening begitu ya, seperti halnya sop, kemudian sayur bayam, kemudian sayur sawi, brokoli ya, sayur yang berkuah-berkuah seperti itu ya pemirsa, bagus sekali. Nah kalau untuk yang pedas-pedas boleh apa tidak? Yang pedas boleh, asalkan memang jumlahnya juga tidak terlalu berlebihan. Karena apa sih? Apakah konsumsi makanan pedas itu akan berpengaruh kepada bayi? Nanti takutnya, biasanya ya, takutnya nanti diare begitu ya. Sebenarnya karena bayi itu kan sensitif ya pemirsa, jadi apa yang kita makan itu kan juga ke ASI begitu ya. Jadi kalau kita terlalu berlebihan pun juga bayi juga punya reaksi tersendiri dengan apa yang diminum dari ASI kita begitu ya. Dan ditakutkannya ketika kita memakan makanan yang sangat pedas gitu ya, atau yang pedasnya berlebihan dalam jumlah yang berlebihan, nanti dikhawatirkan akan diare. Nah untuk ibu-ibu menyusui itu dihindarkan, jangan sampai diare, karena kalau ibu menyusui itu nanti diare, maka yang tidak bagus ya pemirsa ya, tidak bagus untuk produksi ASI tersebut. Nanti ibu menyusui akan lemas, kemudian akan lelah, letih, lesu begitu, dan sehingga produksi ASInya terganggu begitu pemirsa. Bagi pemirsa yang nggak mau ribet, ini ada yang lebih praktis pemirsa. Nih temulawak ya, nih temulawak pemirsa.
Temulawak tapi yang instan. Jadi ini sudah dalam bentuk bubuk. Pemirsa bisa pesan online. Bisa pesan online, sudah banyak ya yang dijual di Tokopedia, di Lazada ya. Sudah banyak yang jual di Shopee begitu ya, sudah banyak yang jual. Pemirsa cukup seduh ya sekitar 2 sendok ya, 2 sendok makan. Kemudian kita seduh dengan menggunakan air panas. Nanti kita minum ketika sudah hangat begitu. Ini juga enak, rasanya manis. Jadi untuk pemirsa yang tidak suka pahit bisa disiasati dengan temulawak yang bentuknya instan seperti ini pemirsa. Dicoba ya pemirsa. Jadi jangan sampai takut bahwa aduh temulawak tuh nanti bikin aku gemuk, karena nanti kan semakin tambah nafsu makan. Bukan. Jadi untuk temulawak itu salah satunya memang penambah nafsu makan, tetapi keuntungan atau manfaat-manfaat yang lain salah satunya yaitu untuk memproduksi ASI agar lancar sebagai ASI booster. Nah, kemudian yang selanjutnya pemirsa juga silahkan berkonsultasi dengan dokter, dengan bidan ya, multivitamin ya, minta multivitamin untuk ibu menyusui yang bagus apa. Macam-macam ya sudah dijual di apotek. Ada Blackmores, kemudian ada Asifit, ada Katusi, kemudian ada Volamil Genio seperti itu. Jadi konsultasikan kepada dokter ataupun kepada bidan yang cocok buat saya apa sih begitu. Nah, kemudian pemirsa ya, setelah tadi saya sudah bahas mengenai makanan dan minuman ya sebagai ASI booster, selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu mengenai faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya itu berupa motivasi, berupa semangat ya, semangat dukungan dari orang-orang terdekat begitu ya. Terutama siapa? Terutama suami kita. Nah, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.